Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar di hari ini? Hari yang begitu istimewa karena kita sudah masuk ke Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan selamat menikmati liburan pastinya. Ngobras tetap hadir untuk menemani e-people semua karena sesuai dengan tema hari ini yaitu mudik sehat lebaran selamat. Cocok banget kan buat e-people yang sedang merayakan hari raya, terus kemarin mungkin sudah melakukan perjalanan mudik dan nantinya pun akan kembali ke daerahnya lagi. Kira-kira bagaimana ya tips-tipsnya, lalu apa saja sih hal penting informasi harus kita ketahui terkait dengan mudik dan juga lebaran di Kota Semarang? Kita akan bahasnya bersama dengan narasumber kita kali ini yang sudah hadir. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Pak Hakam, apa kabar? Selamat pagi Mbak, sehat selalu ya. Selamat pagi. Lebaran harus sehat. Wih, tetap semangat ya Pak ya. Ya. Dan Pak Hakam tidak sendiri karena di sini ada juga tamu kita, Ibu Dr. Sari Quratul Aini MMAAK, Kepala Cabang BPJS Kota Semarang. Ibu apa kabar? Terima kasih, kabar baik, salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah. Ini Ibu Sari ini kita ucapin selamat datang juga ya Bu di Kota Semarang. Karena akhirnya bertugas di Kota Semarang dan aslinya ternyata dari Aceh ya Bu? Iya, betul. Wah jauh juga. Oke, kita nanti akan bahas pokoknya tentang mudik ya. Apalagi mungkin kita nanti bisa tanya juga ke Ibu Sari vibes-nya seperti apa ya kalau di Aceh. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ke Pak Hakam nih. Bapak di hari Lebaran tetap bertugas, teman-teman DKK juga tetap standby begitu ya. Memang apa saja sih pelayanan yang tetap buka selama masa libur Lebaran kali ini? Ya, teman-teman puskesmas, terutama yang puskesmas rawat inap tentunya mereka tetap berjaga ya 24 jam. Kemudian yang puskesmas rawat jalan ini dia hanya libur pada saat tanggal merah. Nah hari ini tanggal 31, Lebaran hari pertama mereka pasti libur sama besok. Tapi sebelumnya tanggal kemarin tanggal 28 ya, 28 sampai nanti tanggal 7 itu mereka tetap buka selama cuti Lebaran. Nah kami sebetulnya ketambahan dari 10 puskesmas rawat inap yang kita miliki tadi, ada 4 puskesmas rawat jalan tapi dia 24 jam. Ini yang baru nih, kemarin saya belum ngomong. Nah, Lebaran tahun ini ketambahan untuk 4 puskesmas rawat jalan yang dia buka 24 jam. Puskesmas Pandanaran yang ada di bawah kita, ya, itu buka 24 jam. Kemudian Poncol, ya, yang di depan stasiun. Kemudian Puskesmas Sandilama yang ada di daerah Tanah Putih. Sama satu lagi Puskesmas Purwoyoso yang memang dia itu exit tol Jerakah ya. Nah itu karena di situ juga TKP yang paling sering untuk kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi driver-driver yang kecapean, akhirnya mungkin banyak sekali yang nyenggol dan lain sebagainya itu. Makanya kita siapkan di situ. Ada ketambahan selain ada 6 posko yang tersebar di seluruh titik ujung-ujung dari Kota Semarang. Ada di Kali Kangkung, Terminal Mengkang, exit tol Serondol, Tugu Muda, Simpang 5. Satu lagi ada di sini, depan kita ini. Pandanaran gitu. Oh, oke. Masing-masing yang backup banyak loh Mbak. Satu posko itu bisa 10 puskesmas itu yang backup. Oh, jadi tetap mereka ikut bareng-bareng di situ. Betul. Ya Pak? Betul, jadi Bu Dokter Sari biar tahu. Semua teman-teman kita itu tetap berjaga. Oke, jadi pokoknya selama libur Lebaran ini teman-teman dari puskesmas, terus yang bertugas di posko semua selalu standby ya Pak. Betul. Lalu kalau dari BPJS Kesehatan, nah Ibu Sari bagaimana ini? Apakah teman-teman juga tetap siaga? Nah betul, sama ya, kita di BPJS Kesehatan itu tetap membuka loket pelayanan selama cuti Lebaran. Jadi tanggal 28, tanggal 2, 3, 4, dan tanggal 7. Jadi loket pelayanan administrasi untuk masyarakat, untuk mengurus JKN-nya, BPJS Kesehatan itu tetap buka di kantor cabang. Nah kita juga untuk layanan online itu 24 jam. Jadi ada Pandawa, pelayanan administrasi via WA, di 0811 8165 165 itu 24 jam bisa diakses. Jadi
Kalau ada kendala masalah status kepesertaannya tidak aktif dan lain-lain, bisa lewat WA saja. Tapi kalau mau datang ke kantor juga silakan, kita tetap buka. Oke, mungkin kalau misalnya dari sisi kesehatan kan pastinya bisa ya, habis mudik, capek, lelah, terus kemudian sakit, ada teman-teman dari DKK yang berjaga. Tapi kemudian kalau pelayanan dari BPJS Kesehatan biasanya yang selama Lebaran masih tetap berjalan dan banyak dicari oleh masyarakat itu apa Ibu? Nah, memang biasanya itu untuk memastikan jaminan mereka tetap aktif, nah itu biasanya tiba-tiba tidak aktif dan lain-lain. Maka kami menghimbau ke masyarakat itu cek terus status kepesertaannya lewat aplikasi Mobile JKN. Nah, di aplikasi Mobile JKN itu juga ada banyak fitur, selain melihat keaktifan, juga di situ bisa melihat tunggakan, lain-lain, info fasilitas kesehatan terdekat juga bisa, antrian online juga bisa. Biasanya sih terkait administrasi, informasi dan keluhan. Itu yang biasanya kita temukan ya saat cuti libur Lebaran, pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kalau untuk akses ke fasilitas kesehatan, kita bekerja sama dengan puskesmas, klinik, rumah sakit. Tentunya untuk beberapa puskesmas yang 24 jam ya, yang ada rawat inapnya, IGD tetap ada. Lalu kalau ada masyarakat yang lagi mudik, itu juga bisa akses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di wilayah mudiknya, itu bisa diakses. Oke, nah ini kalau untuk teman-teman yang ada di Kota Semarang ya, kalau misalnya kita mudik keluar kota, apakah tetap bisa digunakan untuk fasilitas BPJS-nya? Dan yang dari luar kota datang Kota Semarang pun juga bagaimana? Apakah ini sistemnya untuk menggunakan manfaat dari BPJS? Caranya seperti apa? Nah, karena memang prinsip dari program jaminan kesehatan nasional itu kan portabilitas ya, artinya bisa diakses di mana saja. Jadi kalau sedang berada di luar wilayah domisili, misalnya FKTP yang terdaftar di Semarang, lagi keluar Semarang, itu bisa akses ke FKTP yang ada di luar wilayah itu. Karena bisa dilayani maksimal 3 kali dalam sebulan. Nah, itu nanti akan dilayani di fasilitas kesehatan, diberikan terapi. Kalau memang perlu dirujuk, bisa dirujuk. Kalau gawat darurat, nggak perlu khawatir, bisa langsung ke instalasi gawat darurat di rumah sakit atau di klinik, puskesmas yang ada instalasi gawat darurat. Jadi tetap aman, nggak perlu khawatir. Oke, sangat memudahkan ya karena adanya sistem seperti ini. Dan People, setelah ini kita masih akan bahas banyak lagi ya terkait dengan pelayanan dari DKK dan juga BPJS Kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Mudik ke Semarang, jangan lupa jalan-jalan. Ini dia pilihan wisata yang bisa kamu kunjungi bareng keluarga di libur Lebaran nanti. Buat kamu yang keluar exit Tol Kaliwungu dan Terminal Mangkang, ada Semarang Zoo yang sekarang makin cakep. Pantai Mangunharjo dan Pantai Tirang, tempat buat santai menikmati senja. Taman Lele yang hijaunya bikin adem. Museum Ronggowarsito yang penuh seni dan budaya. Nah, kalau kamu mudik naik pesawat dan mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang, mampir yuk di Kampung Penuh Warna-Warni dan Bunga, Kampung Pelangi. Kalau yang satu ini, wajib gak boleh kamu skip. Ikon Kota Semarang di Pintu Seribu, Lawang Sewu, dan Monumen Lilin Harapan, Tugu Muda. Lagi di Semarang tapi pengen ngerasain vibes kayak di Beijing? Main aja ke Sampokong. Dan di malam hari, kamu bisa nikmatin indahnya air mancur menari Semarang Bridge Fountain. Next, buat kamu yang mudik naik kapal dan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Mas, mampir dulu lah ke Pantai Marina buat pacu adrenalin naik jet ski atau nyari cantik di Cafe Estetik. Di dekat sini juga ada Grand Mairo Koco, miniaturnya Jawa Tengah. Si anak kereta, sini kumpul.
Dari Stasiun Tawang, kamu tinggal jalan kaki aja buat keliling kawasan Kota Lama dan nikmatin wisata edukasi imersif di Museum Kota Lama. Jangan lupa mampir sholat dulu di Masjid Agung Semarang Kauman. Lanjut jajan di kuliner Kauman yang ada di alun-alun Johar Semarang. Butuh oleh-oleh? Belanja aja ke Kampung Batik, tempat kamu bisa belajar batik dan borong oleh-oleh. Seru banget kan? Mudik dan jalan-jalan di sini? Ayo wisata ke Kota Semarang! Oke people, masih di Ngobrol spesial Lebaran. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Pak Hakam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dan juga Ibu Sari dari BPJS Kesehatan. Pak Hakam, tadi kan sempat disebutkan bahwa ada beberapa titik di Kota Semarang yang ini biasanya rawan dan kemudian juga dihadirkan posko di situ ya. Kalau titik rawannya itu mana saja dan kemudian layanan apa yang ada di posko tersebut untuk membantu teman-teman ini biar tetap fit, tetap bugar selama mudik? Ya, sebetulnya kita dari 2024 itu kita sudah membuat akses ya puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Semarang ini yang berada di jalan utama, jalan nasional. Makanya mengapa di 2024 itu kita tambahkan puskesmas yang bisa 24 jam itu harapannya kita ini menekan angka kasus kesakitan dan angka kematian, Mbak. Makanya kita buka 4 tadi itu puskesmas, ada Purwoyoso, Candi Lama, Pandanaran sama Poncol. Nah, nanti juga akan kita sesuaikan lagi ya dengan SDM yang kita punya sama anggaran tentunya ya Mbak. Karena buka 24 jam itu tidak mudah dan gratis lagi. Nah ini yang biar Bu Sari ini biar tahu nih. Jadi effortnya luar biasa. Kalau misalnya ya dalam satu shift saja, misalnya ada dokter, ada perawat, ada driver itu sudah berapa uang yang harus kita keluarkan. Sehingga saya bilang bahwa pemerintah Kota Semarang, kita tidak bicara OPD Dinas Kesehatan ya, tapi kita berbicaranya adalah pemerintah Kota Semarang fokus dan komit terhadap layanan kesehatan terhadap masyarakatnya. Jadi alhamdulillah sudah bisa settle sejak 2024, mulai bulan 10 atau bulan 9 ya. Alhamdulillahnya di libur lebaran ini kita bisa manfaatkan itu teman-teman untuk menambah kapasitas atau puskesmas rawat inap yang memang 24 jam sudah kita hadirkan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan kemarin di Sabtu saya sampling ke 2 puskesmas ya, satu di Poncol, yang kedua di puskesmas Karangtoro. Kebetulan dia rawat inap. Saya bilang, mereka ini kan nunggu panggilan dari 112, ya kan? 112-nya sekarang, jadi panggilan free dari masyarakat itu kan sekarang cuma satu nih, 112. Nggak ada lagi 1.500, 132 kan sudah nggak ada. Kita jadikan satu di situ. Nah, begitu puskesmas jam 5 sore itu close, maka yang standby di rawat inap atau yang puskesmas rawat jalan yang 24 jam tadi itu menurut saya jangan, ketika ada panggilan 112 jangan keluar semuanya. Biar UGD-nya tetap rawat gawat daruratnya itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang hadir ke sana. Nah, satu hal itu, yang kedua adalah banyak sekali kan sekarang ini orang-orang yang bisa memanfaatkan itu tidak hanya sisi dari emergensi ya Mbak. Karena kita kan tahu nih semua kebutuhan ini serba diefisiensi. Jadi ini mungkin juga menjadi kesempatan bagi kami atau teman-teman dari puskesmas untuk bisa mengambil kesempatan tersebut. Kalau berobat ke rumah sakit misalnya, mohon maaf nih ya. Kalau ke rumah sakit misalnya butuh infus misalnya harus bayar sekian, bisa ke puskesmas. Jadi prinsipnya
walaupun pemerintah kota mengakomodir layanan itu bisa gratis, bisa dimanfaatkan, tetapi puskesmas juga memfasilitasi barangkali yang sifatnya tidak emergensi, ya masyarakat mau menggunakan silakan, kita pasti akan fasilitasi. Gitu. Oke, jadi walaupun di tengah efisiensi di Indonesia ini pemerintah Kota Semarang tetap komit memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat ya. Bahkan selama libur Lebaran ini ada di posko, ada di puskesmas, jadi silahkan monggo bisa memeriksakan diri di sana begitu ya Pak. Satu lagi sebetulnya Mbak, posko kesehatan yang tahun ini itu memang kita hadirkan tidak hanya untuk yang memang membutuhkan waktu sakit ya. Iya. Tapi mereka misalnya dia itu posisinya sehat, hanya istirahat dan lain sebagainya. Kami memfasilitasi, kami juga komitmen terhadap tadi di rapat struktural atau kemarin-kemarin sudah saya sampaikan sama teman-teman bahwa di posko juga teman-teman harus melayani yang namanya cek kesehatan gratis. Nah, jadi nggak perlu ulang tahun dulu nih Pak? Nggak perlu, sekarang nggak perlu ulang tahun, sudah ditarik ini. Oke. Nah, semuanya bisa melakukan, walaupun KTP-nya di luar kota, tetap bisa melakukan cek kesehatan gratis. Gitu. Di semua titik. Bisa menikmati layanan cek kesehatan gratis di semua posko ya, betul, yang ada di Kota Semarang. Ya. Dan ternyata nggak cuma DKK aja nih yang punya posko ya, BPJS Kesehatan pun punya posko mudik terpadu siaga Ramadan dan Idul Fitri atau disingkat Posko Raffi. Nah Ibu Sari, di sini ada apa saja sih layanan yang diberikan oleh untuk masyarakat? Ya betul sekali Mbak, kalau seluruh Indonesia ada 7 titik untuk Posko Raffi ini. Di wilayah kita di rest area Tol Ungaran, itu selain ada layanan dari BPJS Kesehatan untuk administrasi, juga di situ ada pemeriksaan kesehatan, juga yang mau istirahat ada pijat refleksi di sana disediakan. Juga gratis situ, Bu? Iya betul gratis. Dan di situ juga ada dokter yang bertugas, jadi kalau ada misalnya keluhan, biasanya kalau perjalanan itu kan ada diare gitu ya, keluhannya sakit kepala dan lain-lain, itu ada di posko. Wah lumayan sekali ya, jadi misalnya sudah mulai perjalanan keluar dari Kota Semarang, ngerasa ada nggak enak badan gitu ya, bisa mampir ke poskonya dari Posko Raffi karena masih dekat-dekat Kota Semarang begitu ya. Oke, dan kemudian ini berlaku dari kapan sampai kapan? Sampai dengan masa libur Lebaran ya, jadi dari tanggal 28, 2, 3, 4, dan 7. Oke, dan ini semua orang boleh ya untuk menggunakannya. Kalau mungkin yang belum punya BPJS Kesehatan, boleh nggak itu Bu? Boleh dong. Bisa langsung daftar juga sekalian. Nah, langsung daftar ya. Oke, terus kalau misalnya mau daftar nih, apakah ada keuntungan atau mungkin promo-promo yang menarik di Posko Raffi tersebut Bu? Nah, kalau untuk daftar tentunya selain semua masyarakat itu kan wajib ya, dan itu sebenarnya kebutuhan dasar setiap manusia untuk dapat jaminan pelayanan kesehatan. Jadi tentunya setiap yang baru mendaftar, dia akan mendapatkan benefit atau manfaat-manfaat jaminan pelayanan kesehatan. Jadi di Perpres sudah diatur apa saja manfaat-manfaatnya, itu banyak sekali gitu. Yang diatur juga yang tidak dijamin seperti estetika, terus alternatif itu tidak dijamin, atau yang sudah dijamin oleh jaminan lainnya, misalnya Jasara Harja, BPJS Tenaga Kerja, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Itu manfaatnya Mbak. Itu manfaatnya aja udah banyak sekali ya, dan juga banyak manfaat yang bisa dirasakan kalau misalnya istirahat di Posko Raffi tersebut. Kemudian Ibu, kalau untuk amit-amit ya, semoga enggak, nauzubillah min dzalik, ada kecelakaan begitu, apakah BPJS-nya ini bisa digunakan dan ketentuannya apa? Nah, kalau kecelakaan lalu lintas, maka penjaminan pertamanya adalah Jasara Harja. Nah, mereka ada plafon sampai dengan 20 juta dijamin Jasara Harja. Kalau untuk peserta JKN, setelah plafon Jasara Harja itu nyampe 20, maka lanjut ke seterusnya adalah jaminan dari BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan nasionalnya. Tapi kalau kecelakaan tunggal ya, bukan kecelakaan ganda, laka tunggal itu langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oh, oke. Jadi melihat dulu ini kecelakaannya tunggal atau kemudian ada dengan kendaraan lain begitu ya. Dan tadi ada Jasara Harja juga yang menjadi penjamin pertama. Kemudian kalau plafonnya sudah sampai batasnya nanti akan dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan ya. Nanti kita juga akan tanya kira-kira
di rumah sakit mana saja atau bagaimana yang bisa menangani hal seperti itu. Tapi untuk you people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pak, niki kula badhe ngabari. Kula lebaran niki mboten saged wangsul. Amargi tasih wonten tugas saking kantor. Oh iya, gak apa-apa, Li. Sing penting kerja sing temenan, sing ikhlas. Nggih, Pak. Bapak kalih Ibu sehat-sehat nggih? Napa to, Neng? Wajahmu kok besengut kaya ngono kuwi. Iki lho Mas, mosok taun iki dhewe ra iso balik kampung meneh mergo ana tugas. Oh iya iya, dhewe iki 3 tahun ora balik kampung ya. Iya. Wis ngene iki lah. Wis, gak apa-apa. Memang tugasnya awake dhewe melayani masyarakat Kota Semarang. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Ini persiapan pengamanan mudik lebaran. Apakah kalian siap? Siap! Masih di Ngobras dengan tema kita Mudik Sehat Lebaran Selamat. Masih ada Pak Hakam dan Ibu Sari, kita lanjutkan ya terkait dengan pelayanan selama libur lebaran ini. Nah, kalau kita juga pengen tahu nih, sebenarnya di Semarang ini ada berapa sih jumlah vaskes dan juga rumah sakit yang bisa kita gunakan BPJS Kesehatannya? Berapa itu Bu Sari? Ya, sampai dengan sekarang jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama ada 246. 246 Jadi itu ya. termasuk puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan. Kalau untuk rumah sakit dan klinik utama ada 33. Vaskes rujukan tingkat lanjut. Nah, yang itu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya mereka bisa melayani pasien kita. Oke, ini termasuk untuk vaskes yang gigi juga ya? Iya, betul. Oke, jadi selama libur lebaran tetap bisa diakses untuk pemeriksaan gigi dan lain-lain? Betul. Memang setiap vaskes mempunyai jadwal masing-masing ya. Nah, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang di hari libur lebaran itu tutup, maka kita meminta itu bisa dialihkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lain begitu. Oh, oke. Kalau ada rawat inapnya tentu UGD itu 24 jam. Jadi monggo untuk misalnya gigi cari yang buka di hari tersebut ya. Kalau Semarang gimana Pak? Kira-kira mana nih vaskes atau puskesmas rumah sakit yang tetap bisa menangani untuk masalah gigi? Alhamdulillah 39 puskesmas bisa melayani layanan gigi semuanya. Bahkan rata-rata seandainya misalnya dari 39 ini rata-rata ya, saya bilang rata-rata
mereka sudah memiliki 2 dokter gigi. Artinya kalau misalnya mau gantian cuti itu kan bisa, gitu loh. Jadi misalnya Selasa Rebu misalnya dokter yang satu, nanti yang satu cuti, kemudian nanti hari berikutnya yang kemarin cuti bisa gantian. Jadi ada gantiannya Nggak ada ya. masalah. Oke. Lalu Kan juga ada rumah sakit gigi ya. Rumah sakit gigi itu kan sudah ada yang kerjasama kan? Betul. Nah, rumah sakit gigi, khusus gigi itu kan di Kota Semarang ada 2. Sultan Agung punya sama Unimus punya. Unimus. Nah, UGD-nya kan pasti 24 jam juga. Jadi seandainya misalnya nih ya, kalau puskesmas itu kan memang ada jam waktu operasionalnya. Setelah itu misalnya mau ke sakit giginya di jam 11 malam, jam 11 malam, ada rumah sakit khusus gigi. Bisa di Sultan Agung, RSI GM Sultan Agung, sama RSI Gigi Mulut Unimus. Unimus. Oke, luar biasa ya. Di Semarang makin banyak rumah sakitnya, makin lengkap juga pelayanannya. Lalu kalau misalnya kita melihat nih satu fenomena di Lebaran, biasanya selain jadi momen untuk kita silaturahmi begitu ya, ini menjadi momen untuk memulai sebuah tahap baru kehidupan. Nggak cuma buat yang nikah, tapi juga buat yang kerja nih Bu. Kadang banyak nih yang habis Lebaran ganti pindah kantor gitu ya, cari kerjaan yang lain. Dan kadang tuh kita butuh yang namanya SKCK. Nah tapi sekarang peraturannya kalau mau dapat SKCK ternyata kita harus punya jaminan kesehatan ya. Ini kenapa sampai urgent itu untuk sebegitunya ya, gitu ya. kita harus punya jaminan kesehatan sih Bu? Iya, ini sebenarnya bagian dari wujud gotong royong. Gitu. Gotong royong itu kan udah jadi prinsip sejak nenek moyang kita ya. Dan ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa kebutuhan untuk jaminan kesehatan itu jangan nunggu sakit. Nah, seringnya kita itu lupa begitu sakit itu baru kerasa butuhnya, sehingga kita kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk SKCK memastikan status kepesertaan JKN itu aktif. Itu untuk mendorong yang sehat supaya menyadari untuk daftar kalau tidak aktif diaktifkan. Jadi tidak menunggu sakit. Jadi sebenarnya ini untuk melindungi masyarakat gitu. Jangan menunggu sakit. Oke, karena ini kan juga menunjukkan kita berkelakuan baik, menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik karena sesuai dengan peraturan yang ada ditaati. Lalu kemudian kalau kita melihat ya, Lebaran pasti yang menjadi salah satu dinantikan oleh banyak orang adalah THR. Nah, nanti mungkin kita tanya tips kesehatan ke Pak Hakam ya. Kalau ini tips secara finansial untuk mendukung kesehatan kita dari Dr. Sari seperti apa? Nah, untuk masyarakat, terutama yang mandiri ya, yang bayar iuran secara mandiri, jangan lupa sisihkan dari setiap bulannya, dari pendapatan, itu untuk jaminan kesehatan. Nah, ini sangat penting sekali, karena yang namanya sakit itu datangnya nggak pakai permisi dulu, langsung datang sehingga tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga kita harus jaga-jaga, memastikan status kepesertaan JKN-nya itu masih tetap aktif dengan rutin bayar iuran tiap tanggal 10. Oke, ini lumayan sih ya. Jadi udah dapet THR jangan langsung dihabisin. Betul. Disisihkan dulu ya Bu. Jadi siapa tahu nanti setahun ke depan kita nggak perlu menyisihkan uang lagi buat bayar iurannya karena sudah disisihkan dari THR ya. Ini salah satu tips cerdasnya. Lalu kalau tips kesehatannya nih dari Pak Hakam buat para pemudik terutama ya, entah yang dari Jawa Timur, Jawa Barat atau bahkan dari luar pulau yang datang ke Kota Semarang, apa sih yang perlu diperhatikan agar kita Lebaran nyaman, selalu sehat dan juga mudiknya pun juga aman? Ya, bagi e-people dari Jabodetabek, dari wilayah timur, mudah-mudahan mendengarkan YouTube-nya pemerintah kota ya. Nanti mudah-mudahan nanti juga bisa dikasih link mereka. Harapannya tadi sudah dikasih tahu mana titik-titik mana yang mungkin ada fasilitas kesehatan yang diberikan. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa Ramadan itu saat kondisi tubuh kita itu benar-benar dalam kondisi prima sebetulnya. Maka pada saat di bulan yang suci ini, di Idul Fitri ini, tidak boleh kemudian langsung lepas kendali. Kalau kemarin mungkin setan-setannya sudah dikurung nih ya. Sekarang ini kita kayak jangan sampai lepas kendali. Pola makannya harus benar-benar diatur.
Jadi selain pola makan harus diatur, aktivitas fisik juga harus menjadi suatu kebutuhan sekarang. Jadi jangan hanya makan, main game, tidur, itu pasti tidak akan bagus. Maka antara pola makan, aktivitas fisik, ini juga menjadi sesuatu yang rencana yang memang harus kita lanjutkan nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. THR ini meningkatkan imunitas. Nah, jadi kalau sudah dapat THR, nah, imunitasnya pasti akan tinggi. Yang cewek-cewek nih kayak Bu Sari ini pasti akan me time nih pasti ya. Ya. Yang bapak-bapak ya pastinya pasti dikasihkan sama ibu-ibunya. Nambah imunitas lagi nih Pak. Nah, saya kira yang paling penting ini adalah kita dalam 11 bulan ke depan kita harus menjaga ritme kehidupan kita. Pola makan harus diatur sesuai dengan isi piringku. Separuh sendiri sayur sama buah-buahan. Yang separuhnya lagi ya sepertiganya untuk lauk pauk, sepertiganya lagi adalah untuk karbohidratnya. Itu harus diterapkan. Dan 6.000 langkah setiap hari. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi kewajiban dan keharusan. Kalau kita mau tetap strong, kita mau tetap sehat, lakukan itu. Oke, ini buat orang yang biasanya tuh nanti deh habis lebaran gitu ya. Ini udah lebaran, jadi sekarang juga diterapkan itu pola hidup sehat ya. Mulai dari atur pola makan sesuai dengan isi piringku, kemudian juga 6.000 langkah ya. Dan terima kasih untuk people yang sudah menyaksikan. Semoga tadi tips dari Ibu Sari, dari Pak Hakam bisa diterapkan dan semoga di mudik lebaran kali ini semua bisa lancar, berkumpul bersama keluarga dan juga bahagia semua, pastinya menjadi silaturahmi. Dan kami juga mengingatkan untuk people jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube channelnya Semarang Report karena nanti kita akan hadir dengan episode lainnya dan program lainnya. Kalau begitu saya Hani Numalita beserta narasumber kita dan juga kerabat kerja petugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.